Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Mi 10T Pro yang dijual dengan harga resmi Rp6.999.000 atau 7 juta kembali 1.000. Wih, lupa. Kita buka casingnya biar kelihatan cakepnya. Nih, harganya 7 juta kembali 1.000, tapi mendingan kamu cek aja dari deskripsi video. Di situ ada link buat cek harga terupdate. Kali aja ada harga promo atau harganya udah berubah, udah lebih murah. Dan sebenarnya sih Mi 10T Pro ini saya bisa bilang kalau ini tuh adalah flagship nanggung. Flagship tanggung. Kenapa? Ya emang sih, walaupun udah pakai prosesor yang udah kenceng banget kayak HP-HP flagship yang harganya 10 jutaan bahkan lebih. Udah pakai prosesor Snapdragon 865 yang udah siap dapat sinyal 5G yang skor Antutunya aja lebih dari 580.000. Yang kalau buat main game sih udah pasti nggak ada masalah. Waktu saya pakai buat main PUBG Mobile aja udah bisa jalan di settingan smooth 90 frame per second. Dan beneran loh, bisa stabil di frame 90 fps kayak yang kamu lihat di layar ini. Stabil banget, lancar banget. Asli, pokoknya enak banget mainnya. Ini kalau nggak bisa chicken dinner bukan berarti salah HP-nya ya. Terus kalau buat main Genshin Impact yang udah pada tahu kalau ini game berat banget. Ukuran download in-game-nya aja itu bisa lebih dari 8 GB. Dan HP ini kayak yang kamu lihat di layar nih. Saat ini ngejalanin game dengan grafis medium. Settingan default ya, settingan bawaan. Tapi frame rate-nya bisa stabil di 60 frame per second. Mantep nggak tuh? Ya emang sih untuk performa udah kece dahsyat. Udah nyaingin HP-HP flagship yang harganya belasan juta. Tapi lihat nih sob. Ini bodinya tebal dan berat. Kalau flagship merek lain yang harganya 2 kali lipat kan pada lebih langsing dan lebih ringan. Udah gitu ya, padahal udah tebal, tapi bezel kameranya masih tebal nonjol juga. Gaya kameranya untungnya ganteng. Ya, tapi bodinya emang masih kelihatan dan berasa mewah sih. Udah bahan kaca beneran, bukan operasi plastik, cuma kelihatan cantik. Ini udah Gorilla Glass 5. Dan kalau yang Pro ini finishingnya dibikin matte, jadi nggak jorok bercak-bercak minyak sidik jari. Beda sama yang nggak Pro, yang lebih murah, dibikin glossy. Saya lebih suka yang ini. Keren dan cakep ya desainnya. Terus nih sob, layarnya juga masih nanggung. Nggak kayak flagship-flagship yang harganya belasan juta, udah pada pakai panel AMOLED. Ini masih pakai IPS. Ukuran layarnya 6,6 inch Full HD Plus dengan rasio layar 20:9. Tapi asli, ini layar responsif banget sob. Kualitas visualnya juga bagus banget. Mau dilihat di bawah sinar matahari juga masih nyaman. Karena brightness layarnya kuat dan terang. Dan juga udah bisa ngasih pengalaman kayak HP belasan juta karena pas di scroll-scroll gini tuh layarnya berasa smooth banget. Ya karena udah 144 Hz refresh rate. Jadi sekali colek, pergerakan grafisnya tuh mulus lancar. Ya emang sih kualitas visualnya tuh udah bagus banget. Tapi karena belum AMOLED, jadi sensor fingerprintnya nggak bisa di layar. Dan dia juga nggak bisa always on display. Untungnya aja dan saya suka banget nih, smartphone ini tuh masih ngasih LED notifikasi. Ya walaupun warnanya cuma putih doang. Tapi ini udah bikin seneng. Terus juga sensor sidik jarinya walaupun nggak di layar, ini pindah ke samping. Jadi itu posisinya pas banget, natural banget, enak banget sama jempol jari kita. Dan performanya juga udah luar biasa ngenalin garis-garis jari kita. Cepet banget, nyaris nggak berasa jeda. Oh iya sob, baik Mi 10T maupun Mi 10T Pro juga udah nggak punya port audio. Kalau mau dengerin musik pakai headset kabel, mesti pakai audio adapter yang untungnya masih disediain di dalam kotak penjualan. Nggak perlu beli sendiri. Lagi pula pada saat waktu saya pre-order ini tuh saya dapat bonus TWS Bluetooth Mi Basic 2. Ya jadinya udah lumayan banget. Nggak perlu colok-colok dengerin musik pakai TWS Bluetooth. Nah ngomongin kualitas audionya sob, ya tergantung earphone yang kamu pakai, TWS yang kamu pakai. Kalau kamu pakai yang bagus, pasti suaranya juga ikutan bagus. Tapi sob, kalau pakai speaker langsung, ini udah mantep banget. Karena ini tuh udah dual speaker, udah stereo. Baik buat dengerin musik, buat nonton video, apalagi buat main game, ini tuh udah enak banget. Gini sob, suara speakernya. Hey man, you dropped your... It takes a certain mindset to do this kind of work. So I started gathering intel. Okay, dude, what I'm going to do is wait for the next person to show up to kill you. Untuk daya tahan baterai juga udah nggak nanggung, tapi udah bikin puas karena baterai 5000 mAh-nya udah bisa tahan lebih dari seharian. Padahal ini chipset dan layarnya dahsyat, tapi baterainya masih cukup awet. Dan ngisi baterainya juga nggak pakai lama, ya sekitar 70-75 menit lah untuk ngisi penuh kalau pakai charger bawaan.
Dan kayak HP mahal lainnya, sensor-sensornya udah komplit. Magnetic buat kompas ada, gyroscope untuk virtual reality ada, bahkan sampai NFC juga udah ready. Iya, tapi NFC-nya cuma bisa baca kartu e-money atau pindah-pindah data aja. NFC-nya ini belum punya fitur access card, nggak kayak HP-HP merek kuning, hijau, dan biru yang saudaraan itu sob. Kalau ini cuma bisa baca e-money dan transfer data aja. Terus lagi nih sob, yang bikin HP ini saya bilang flagship nanggung adalah bagian kameranya. Emang sih udah 4 kamera. Emang sih kamera utamanya udah 108 megapiksel. Tapi belum punya kamera optical zoom. Kalau HP-HP flagship mahal belasan juta kan pada punya. Ini cuma punya kamera 13 megapiksel ultrawide dan kamera makro 5 megapiksel yang udah autofocus. Tapi yang bikin keren adalah HP ini tuh udah bisa rekam video 8K. 8K, bukan 4K lagi. Dan itu kondisinya juga direkam sambil jalan tetap stabil sob. Kayak gini nih, rekaman video 8K-nya. Ini hasil rekaman video menggunakan resolusi 8K, 8K sob, bukan 4K-4K-an lagi, tapi udah 8K. Dan kalau dipakai buat ngerekam video sambil jalan gitu tuh ternyata masih cukup stabil ya. Emang sih gak stabil-stabil banget, tapi segini tuh udah lumayan stabil sob. Keren. Untuk sampel rekaman video cukup 8K aja ya. Karena kalau yang kecil-kecil kayak 4K, kayak yang Full HD, pasti juga lebih stabil. Kenapa? Karena yang 8K aja yang berat aja dia stabil, apalagi yang ringan yang kecil-kecil. Nah, cuma sayangnya untuk kamera selfie-nya ini, dia tuh rekaman videonya tuh cuman Full HD aja dan cuma 30 fps aja. Sayang banget ya. Tapi udah cukup stabil sih. Kayak gini nih hasil rekaman video selfie-nya. Selamat sore, kami informasikan saudara. Nah, kalau rekaman video menggunakan kamera depannya kayak gini sob. Ini Full HD doang dan juga cuman bisa mentok di 30 frame per second. Tapi seperti yang kamu lihat, ini tuh udah cukup stabil walaupun dipakai buat jalan kayak gini. Mantap kalau buat kamera depannya. Ya, tapi sayangnya belum bisa 4K. Nah, untuk fitur-fitur lain kameranya juga udah bisa rekam slow-mo yang mentok di 120 frame per second. Terus juga ada mode long exposure buat bikin foto-foto trail light malam-malam yang jalanan jadi ada garis-garis lampu kayak gitulah. Dan yang unik adalah fitur ini sob, mode clone. Dimana untuk foto clone bisa menggandakan hingga 4 makhluk dalam satu frame yang kayak gini hasilnya. Nah, kalau untuk video clone maksimal cuma 2 makhluk dalam satu frame kayak gini. Dan cuman bisa rekam video dengan durasi 5 detik aja. Tapi asik ya, menarik ya. Fitur clone-nya itu bener-bener bikin efisien buat bikin konten. Kenapa? Karena nggak perlu ngedit-ngedit. Apa adanya aja bisa langsung diupload di sosial media. Pasti banyak yang komen, wih editannya keren. Untuk foto-foto makronya juga udah mantap banget karena udah autofocus sob. Jadi hasilnya selalu detail, selalu pas fokusnya. Nggak bakal ngeblur karena gagal fokus. Yang penting cahayanya cukup ya. Untuk foto-foto ultrawide juga keren hasilnya. Fitur high dynamic range-nya jalan banget. Jadi kalau kita foto-foto panorama, bagian langitnya tuh bisa kelihatan lebih hidup dan lebih dramatis kayak di foto-foto ini. Kalau untuk mode auto juga udah kelas flagship hasilnya. Udah nggak berasa nanggung hasilnya. Kamu bisa lihat sendiri nih, detailnya, saturasi warnanya, udah keren banget, nggak perlu edit-edit kalau mau pamer di sosial media. Nah, kalau untuk foto-foto malamnya kayak gini sob. Langit malamnya masih kelihatan terang dan detail ya. Ngeri banget dah. Kalau hasil foto kamera selfie-nya yang 20 megapiksel kayak gini, udah mantap banget juga. Walaupun kalau foto pakai HP ini, hasil muka saya nggak seganteng pakai HP jago selfie. Pakai ini lebih natural hasilnya. Terus nih, buat kamu yang bertanya-tanya, mending yang Pro ini yang lebih mahal 1 juta atau yang versi biasanya aja? Kalau saya sih prefer yang Pro ini sekalian. Karena pertama ini ya, slot kartunya yang udah bisa baca semua kartu 4G ini cuma bisa dual SIM aja, nggak bisa ekspansi. Jadi kan mending ambil sekalian yang storage-nya 256 GB yang Pro ini. Kalau yang nggak Pro kan cuma 128 GB. Terus kedua, kamera utamanya lebih unggul, lebih besar ukuran sensornya, lebih besar aperture-nya, lebih besar juga resolusinya atau megapikselnya. Udah gitu yang Pro ini untuk rekaman video udah OIS sob, udah Optical Image Stabilization. Kalau yang non Pro masih pakai EIS, masih pakai Electronic Image Stabilization. Jadi pastinya stabilisasi ini lebih mantap. Dan dua hal itu menurut saya lebih pantas, worth it dibayar 1 juta lebih mahal. Kenapa?
Karena kalau kita beli iPhone aja, beda storage harganya beda jauh banget. Beda berjuta-juta. Ini beda sejuta doang, udah dikasih kamera lebih bagus, storage-nya juga beda 128 GB. Iya nggak? Ya intinya sih dengan harga 6 jutaan, 6 juta gigi lo soak. Oke. Dengan harga nggak sampai 7 juta waktu video ini dibuat, ya walaupun HP ini belum tahan air ya, belum ada IP ratingnya. Terus juga HP ini masih tebal. Dan walaupun layarnya tuh belum AMOLED, saya puas dan nggak nyesel pilih Mi 10 Pro ini. Kalau kamu sendiri gimana sob? Mending flagship nanggung ini atau pilih rakit PC? Coba di komentar. Dan Bang Reno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Casing. Secakep-cakepnya HP pasti pakai casing. Ya, terus kita bahas casingnya. Udah beli banyak.